Oke ya, FPB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi, persekutuan artinya gabungan, dan besar berarti gabungan yang paling besar. Sebenarnya prinsip FPB ini adalah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan yang berbeda, tapi harus dengan angka yang sama dan harus yang paling besar, sehingga nanti hasilnya adalah bilangan yang paling kecil gitu. Prinsipnya itu adalah biasanya sebenarnya FPB itu sudah kalian kenali ketika kalian menggunakannya untuk membagi pecahan. Masih ingat materi pecahan sederhana yang seperti Bu katakan, kalian cari bilangan yang bisa membagi pembilang dan penyebut, tapi harus benar-benar menghasilkan bilangan nanti yang paling kecil sehingga tidak bisa dibagi oleh siapa-siapa lagi. Nah, bilangan yang kalian cari itulah yang sebenarnya termasuk ke dalam bilangan FPB. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk FPB sendiri ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kebetulan sekarang kita akan fokus dulu menggunakan cara pohon faktor. Prinsipnya sebenarnya hampir menyerupai bagi kurung ya, pembagian keneh gitu. Tapi jika kemarin di faktor kalian boleh menggunakan angka berapapun asalkan bisa membagi, sekarang di pohon faktor ini ada syaratnya. Bilangan yang kalian gunakan hanya boleh menggunakan bilangan prima saja, jadi tidak bebas. Sedikit ada peraturan baru. Bilangan prima kebetulan sudah juga dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi oleh siapapun, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya ya. Kalian tinggal dihafal aja, oke? Kemudian untuk syarat selanjutnya, nih ya, syarat pertama menggunakan bilangan prima. Dan syarat yang kedua, ketika kalian memilih bilangan prima dalam pohon faktor, kalian harus menggunakan bilangan prima yang paling kecil dulu. Itu wajib, suatu keharusan. Jadi jangan langsung dibagi 7, apalagi dibagi 17, jangan. Tapi harus yang paling kecil. Terus aja pakai 2, 2, 2, 2 sampai kalau bilangannya tidak bisa lagi dibagi oleh 2, maka boleh kalian cari bilangan prima yang lain, misalkan oleh 3, maka gunakanlah 3. Atau kalau 3 tidak bisa, langsung loncat ke 5 boleh, asalkan tidak bisa dibagi oleh bilangan prima yang kalian pilih sebelumnya. Oke, ada 2 syarat itu ya. Sekarang kita langsung eksekusi. Kita langsung ke contohnya saja. Misalkan di suatu soal nih ya, carilah FPB antara 16 dan 18. Nah, sekarang kita gunakan 16 dulu ya, yang paling kecil dulu. Nah, sekarang kita bagikan 16 tersebut. Dikarenakan 16 adalah bilangan genap, kunci, maka pasti bilangan 16 ini bisa digunakan angka 2. Maka kita bagikan saja 16 ini dengan angka 2. Berapa 16 dibagi 2? Isinya adalah 8. Jadi dalam pohon faktor, barisan sebelah kiri adalah pembaginya atau bilangan prima, dan sebelah kanan adalah isi atau hasil dari pembagian tersebut. Sekarang apakah 8 masih bisa dibagi lagi? Bisa, 8 masih bisa dibagi oleh bilangan lain, yaitu oleh 2 juga, karena ini adalah bilangan genap. Berapa 8 bagi 2? Hasilnya adalah 4. Kemudian apakah 4 masih bisa dibagi? Oh, tentu saja bisa. 4 masih bisa dibagi lagi. Oleh siapa? Ternyata oleh 2 lagi. Berapa hasilnya? 2. Nah, setelah menemukan 2, apakah 2 masih bisa dibagi lagi? Bisa, yaitu oleh 2. Nanti jawabannya 1. Tapi jangan. Jadi di syarat yang ketiga di pohon faktor itu, kalian berhenti ketika bilangannya tidak bisa dibagi siapa-siapa lagi, kecuali oleh angka sendiri, oleh dia sendiri.
2 kan hanya bisa dibagi oleh 2 lagi, maka kalian berhenti. Sehingga dari 16 kita menemukan angka 2, 2, 2, 2. Kalian pilih nanti angka yang sebelah kiri dan angka sebelah kanan yang paling terakhir. Oke, kita tulis dulu ya. 16 dapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4, sehingga kita rangkum juga menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2-nya ada 4 kali. Sekarang 18. Sama, langkah pertama kita harus membagi dengan yang paling kecil, yaitu 2. Berapa sih 18 dibagi 2 itu? Yaitu 9. Nah, selanjutnya apakah 9 masih bisa dibagi? Masih. Terus, berapa? Apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak ya, 9 ini adalah angka ganjil. Jadi dia pasti tidak bisa dibagi 2. Maka kita cari bilangan prima yang lain yang bisa membagi 9. Kira-kira siapa? Oh, ternyata adalah 3. Tulislah 3 di sebelah kiri. Berapa 9 bagi 3? Jawabannya adalah 3. Nah, selanjutnya apakah 3 bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Tidak ya, 3 hanya bisa dibagi oleh 3 itu sendiri. Maka kita berhenti sampai 3 di sini. Kita mendapatkan 2, 3, dan 3. Kita tulis ya. Tadi tulis lagi, 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Dan 18 itu 2 kali 3 kali 3. Atau kita simpulkan 2, 3 pangkat 2. Karena ada 2. Nah, dari hasil ini, dari sini maka kita dapat FPB. Cara mencari FPB, cukup kalian perhatikan angka hasil ini dan ini. Kemudian dari kedua hasil ini kalian cari mana bilangan yang sama. Ternyata di 16 terdapat angka 2 dan di 18 juga terdapat angka 2. Maka untuk FPB kalian hanya mencantumkan angka yang sama. 3 ini tidak ada teman karena di 16 tidak ada 3, maka jangan hiraukan 3 ini. Kita coret. Kita fokus pada angka 2 saja. Nah, kemudian setelah kalian menemukan angka yang sama, kalian perhatikan lagi mana angka yang memiliki pangkat paling kecil. 2 pangkat 4 pasti lebih besar daripada 2 saja. Maka yang kita pilih adalah 2 saja. Ya. Ibu tuliskan syarat pertama, pilih angka yang sama. Dari angka sama, pilih pangkat terkecil. Sudah. Setelah menemukan 2, maka FPB-nya adalah 2. Paham anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang Ibu berikan contoh satu lagi ya. Kita coba dengan angka yang agak besar ya, yaitu misalkan 60 dan 54. Kita cari FPB-nya. Kita mulai dari 60. 60 adalah bilangan genap, pasti dia bisa dibagi oleh 2. Maka kita gunakan bilangan prima 2. Berapa 60 dibagi 2? Hasilnya adalah 30. Nanti kalian ini caranya boleh pakai bagi kurung, atau kalau kalian sudah hafal isinya sebenarnya gampang, nggak usah pakai bagi kurung gitu. Tapi kalau kalian masih bingung menentukan hasilnya, boleh sok bagi kurung aja. Sekarang next, 30 masih bilangan genap, maka bisa juga dibagi oleh 2. Berapa 30 bagi 2? Yaitu 15. Sekarang apakah 15 masih bisa dibagi? Tentu masih. Berapa? Apakah 15 bisa lagi dibagi oleh 2? Tidak, karena 15 ini adalah bilangan ganjil, maka kita cari angka lain, yaitu 3.
Berapa 15 bagi 3? Jawabannya adalah 5. Sekarang, apakah 5 bisa dibagi lagi? Tidak. 5 hanya bisa dibagi oleh 5 itu sendiri. Maka kalian stop sampai di sini. Kita simpulkan dapat 2, 3, dan 5. Oke, kunci ya. 60 ada 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kita persingkat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Next, sekarang 54 dibagi 2 karena dia adalah bilangan genap. Berapa sih 54 dibagi 2? Hasilnya adalah 27. Sekarang kita, apakah 27 masih bisa dibagi? Tentu masih. Berapa? Apakah masih bisa dibagi oleh 2? Ternyata tidak. 27 adalah bilangan ganjil. Maka kita cari bilangan prima yang lain, yaitu oleh 3. Berapa 27 bagi 3? Yaitu 9. Sekarang, apakah 9 masih bisa dibagi? Masih. Kita bagi lagi. Oleh berapa? Oleh 3. Berapa 9 bagi 3? Jawabannya 3. Apakah 3 masih bisa dibagi lagi? Tidak. 3 hanya bisa dibagi oleh 3 itu sendiri. Maka berhenti sampai di sini. Kita dapat 2, 3, 3, 3. Tulis ya. 54 2 kali 3 kali 3 kali 3, atau kita simpulkan 2 kali 3 pangkat 3 karena 3-nya 3 kali. Maka dari sini kita bisa menentukan FPB. Ingat cara yang pertama, cari angka yang sama. Di sini ada angka 2, di sini juga angka 2, kita lingkari. Di sini ada angka 3, di sini juga ada angka 3, kita lingkari. Angka 5 tidak ada teman, hiraukan. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu. 2 pangkat 2 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar ini kan? Maka kita pilih yang paling kecil, yaitu yang 2 saja. Dikali 3 pangkat 1 atau tidak berpangkat dikali 3 pangkat 3. Lebih besar mana? Lebih besar 3 pangkat 3 dong. Maka kita pilih yang paling kecil, yaitu 3. Berapa 2 kali 3? 6. Maka FPB dari 60 dan 54 adalah 6. Paham? Ingat, pilih angka yang sama. Dari angka yang sama, pilih pangkat terkecil. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Apabila masih ada yang bingung, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Sekian.